Teman-teman, dalam video hari ini kami akan menunjukkannya kepada Anda. Ada yang menceritakan kisah seperti itu, yang akan menyentuh hati. Sebuah pelajaran dalam kisah seorang hamba Tuhan, seekor singa, dan seorang anak yang tidak bersalah. Jadi saya meminta kepada kalian semua, pastikan untuk menonton videonya sampai akhir. Sukai videonya. Jadi, pastikan Anda menyukainya dan membagikannya kepada teman-teman Anda. Dan jangan lupa menuliskan Allahu Akbar di kolom komentar. Teman-teman, seorang pria sederhana di pinggir desa. Dan para tua-tua Allah tetap hidup. Namanya Haji Abdul Rahman. Namun orang-orang biasa memanggilnya Babaji dengan penuh cinta. Babaji, karena kebijaksanaan, pengetahuan dan perbuatan baikmu. Mereka dikenal di seluruh desa. Pakaian mereka sederhana. Namun di dalam hati mereka, ketakwaan dan cahaya Allah bersinar. Babaji tidak memiliki kekayaan duniawi. Tapi apapun yang mereka miliki, mereka biasa menafkahkan hartanya karena Allah. Mereka akan berterima kasih kepada Tuhan dalam situasi apapun. Dan ajari orang lain kesabaran dan rasa puas. Mereka ingin bekerja keras siang dan malam. Harus bekerja di ladang. Atau mendidik anak-anak desa. Ada kebijaksanaan dalam percakapan mereka. Dan kata-kata mereka akan sampai ke hati. Kesederhanaan dan kemurnian Babaji membuat orang jatuh cinta padanya. Para pengikutnya mempercayai ajarannya sepenuh hati. Dan mereka menganggap pelayanan mereka sebagai sumber kebahagiaan. Babaji tidak hanya berbicara tentang agama. Sebaliknya, mereka memberi contoh bagi orang lain dengan bertindak sendiri. Babaji bermimpi aneh. Dalam mimpinya mereka melihat seorang tua dengan wajah cemerlang, yang berpakaian putih. Dan mereka tampak berseri-seri karena cahaya. Dan para tetua berkata pada Babaji, Abdul Rahman, kamu harus pergi ke desa lain untuk tugas khusus. Saya butuh seseorang untuk membantu saya di sana. Dan untuk menyampaikan pesan khusus dari Allah. Pekerjaan ini sangat penting. Jadi bersiaplah untuk segera berangkat. Babaji terbangun dari mimpinya. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dan setelah salat subuh, dia menceritakan mimpinya kepada murid-muridnya. Para pengikutnya mengikuti perintahnya. Bersiap untuk perjalanan ke desa. Beberapa orang mengoleksi makanan dan minuman. Jadi, mari kita atur beberapa perjalanan. Babaji penasaran. Apa tujuan perjalanan ini? Namun iman mereka sempurna. Apapun yang terjadi akan sesuai dengan kehendak Allah. Para murid dan penduduk desa melepas mereka dengan doa. Dan Babaji pun berangkat melanjutkan perjalanannya. Ada kedamaian dan cahaya tujuan di hati mereka. Babaji dan beberapa muridnya. Kafilah itu berjalan di jalan yang sepi. Mendekati sebuah desa. Desa ini dikelilingi hutan lebat. Di mana bahkan sinar matahari pun sulit mencapainya. Ada keheningan yang mencekam di hutan. Dan auman dan teriakan binatang buas bergema di mana-mana. Jalan menuju desa itu sangat berbahaya. Namun tidak ada rasa takut di wajah Babaji. Atau tidak ada tanda-tanda keraguan. Hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Dan doa ada di bibir mereka. Pasti ada rasa takut dalam hati para pengikutnya. Namun keberanian dan keyakinan Babaji memberinya keberanian. Berjalan melintasi hutan. Ada orang asing yang menghalangi. Namun Babaji membacakan doa dan meniupnya. Begitu binatang melihatnya. Mereka akan tenang jika menjauh dari tempat mereka. Dan memberi jalan. Siswa tersebut terkejut melihat pemandangan ini. Bagaimana Babaji bisa percaya pada Allah? Jalan telah diaspal untuk mereka. Akhirnya mereka sampai di desa. Yang tampak aneh bahkan dari dalam. Orang-orang di sini tampak diam dan khawatir. Dan ada bayangan ketakutan di suasana desa. Ayah sudah tiada. Bahwa ada masalah besar di sini. Dan tujuan kedatangan mereka adalah untuk memecahkan masalah ini. Saat memasuki desa, Babaji dan murid-muridnya melihat sekeliling. Tetapi tidak ada laki-laki di desa itu. Hanya wanita dan anak-anak yang duduk diam di depan rumah mereka. Ada bayangan kekecewaan dan ketakutan di wajah mereka. Babaji merasakannya.
bahwa orang-orang ini tengah menderita suatu kesulitan atau masalah. Tetapi mereka segera bertanya pada seseorang. Tidak dianggap pantas. Babaji memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang rimbun. Katanya kepada murid-muridnya, biarkan mereka duduk di tempatnya. Dan beristirahatlah. Babaji sendiri melakukan wudhu dan berdiri untuk berdoa di bawah pohon. Hati mereka terkunci dalam mengingat Allah. Dan doa mereka dipenuhi dengan sukacita yang besar. Sementara itu, para wanita dan anak-anak desa dari jauh. Mereka takjub melihatnya. Siapa orang asing ini? Siapa yang telah mencapai wilayah berbahaya ini tanpa rasa takut? Dan dia sibuk beribadah kepada Allah dengan penuh kedamaian. Penduduk desa, pakaian mereka, gaya mereka, dan banyak lagi. Mereka terkesan dengan cahaya di wajah mereka. Tetapi tidak seorang pun berani berbicara dengan mereka. Setelah berdoa, Babaji berdoa, dan sambil menatap ke langit dia berkata, "Semoga Allah membuat perjalanan ini berhasil bagiku, dan berikanlah kami kemampuan untuk membantu orang-orang ini." Doa mereka akan memberikan dampak pada hati penduduk desa. Beberapa penduduk desa saat Babaji berdoa, perlahan-lahan mereka mulai berkumpul di dekat pohon. Orang-orang ini tidak tahu Islam, dan mereka merasa aneh dengan perilaku Babaji. Berdoa untuk mereka, mengingat Allah, dan mengangkat tangan ke langit dan berdoa adalah hal yang tidak dapat dipahami. Begitu Babaji selesai berdoa, bisik-bisik mulai terdengar di antara penduduk desa. Seseorang berkata, "Siapa ini? Siapa yang datang ke desa kami dan sibuk dengan kegiatan aneh ini?" Yang satu lagi berkata dengan nada sarkastis, "Mungkin itu seorang penyihir, atau pemuda gila dari negara lain." Mulai meniru tindakan mereka untuk bersenang-senang. Dan anak-anak juga mulai membuat keributan di belakang mereka. Babaji menanggung semua ini dengan diam. Ada tanda-tanda kedamaian dan kerendahan hati di wajah mereka. Mereka tahu bahwa orang-orang ini berada dalam kegelapan ketidaktahuan. Dan ketidaksukaan atau hinaan mereka sebenarnya. Itu adalah hasil dari kurangnya pengetahuan mereka. Dia menatap penduduk desa dengan mata penuh kasih sayang. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, "Kita harus memenuhi tugas kita dengan kesabaran dan keberanian. Butuh waktu untuk memahami dan mencerahkan mereka." Meski dihina dan diolok-olok penduduk desa, Babaji tetap di tempatnya. Dan mereka pun sibuk memuji dan mengagungkan Allah. Tindakan dan kesabaran mereka membuat penduduk desa takjub. Karena mereka tidak terbiasa dengan kenyamanan dan keberanian seperti itu. Beberapa orang salah mengira kesabaran mereka sebagai kelemahan. Namun di hati sebagian orang, benih rasa hormat terhadap mereka telah tertanam. Seolah-olah Babaji hadir di desa itu. Dan mereka akan sibuk beribadah dan mengingat Tuhan. Kecemasan penduduk desa mulai meningkat. Sungguh tak tertahankan bagi mereka. Bahwa ada orang asing yang datang di antara mereka dan menjalankan tugas keagamaannya. Yang tidak dapat mereka mengerti. Suatu hari, seorang pemuda dari desa tersebut berada di antara orang-orang di sana. Yang paling kasar itu terkenal. Dia mendekati Babaji dan berkata dengan marah, "Mengapa kamu datang ke sini? Ini desa kami. Dan kita tidak membutuhkan tindakan aneh-aneh ini. Jika Anda belum memutuskan untuk pergi dari sini, jadi kami tidak akan membiarkanmu tinggal di sini." Babaji yang saat itu sedang sibuk berdoa di bawah pohon. "Tolong tanggapi hal-hal ini. Lanjutkan ibadahmu tanpa ragu." Mengabaikan perkataan pemuda itu menyebabkan penduduk desa makin marah. Beberapa orang datang mendekati mereka dan mulai membuat keributan saat mereka berdoa. Dan mulai tertawa, sehingga dia bisa mengganggu mereka. Beberapa orang mencoba menarik jubahnya, dan satu orang bahkan mengancam, kalau saja mereka tidak meninggalkan desa itu, jadi mereka akan diusir secara paksa. Babaji menanggung semua kejenakaan ini dengan tenang dan sabar. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Dan jangan takut, dia berdiri perlahan setelah menyelesaikan doanya. Dan beralih ke penduduk desa. Dia berkata dengan lembut, "Aku datang ke sini atas perintah Allah. Tujuan saya adalah memperlakukan Anda dengan cinta dan niat baik.
Aku datang bukan untuk menyakiti siapapun. Penduduk desa menjadi semakin kesal setelah mendengar kata-kata itu. Ini sungguh tidak dapat dipercaya bagi mereka. Bahwa seseorang, meskipun mereka menghina dan mengancam, dia dapat berbicara dengan sangat tenang. Beberapa orang mulai meragukan niat mereka. Jadi beberapa orang mengubah kata-katanya menjadi kebohongan. Kehadiran Babaji membangkitkan ketakutan penduduk desa dan memperlihatkan rasa tidak aman. Dan itu membuat perilaku mereka menjadi lebih parah. Seorang pria di desa yang terkenal karena kekuatan dan amarahnya. Kehadiran Babaji membuatku menangis keras. Itu adalah tradisi desa mereka. Kesabaran, kedamaian, dan ibadah mereka. Dan dia menganggapnya sebagai ancaman terhadap keyakinan. Suatu hari dia mendekati Babaji. Dan dia berkata dengan marah, "Tindakanmu aneh. Mereka merusak tradisi desa kami. Jika Anda tidak memutuskan untuk segera pergi dari sini, jadi aku akan memaksamu keluar dari sini." Babaji mendengarkannya dengan diam. Ekspresi damai dan kepuasan di wajah mereka terlihat jelas. Keberanian mereka membuat orang kuat itu semakin marah. Dia terus maju dan mulai mengancam mereka. Jika dia tidak meninggalkan desa, jadi dia akan disakiti secara fisik. Sementara itu, seorang tetua desa yang bijaksana, itu karena usia dan pengalamannya. Mereka dipandang hormat di desa. Mereka tiba di sana dan datang di antara keduanya. Intervensi dan hentikan orang berkuasa. Orang tua itu berkata, "Orang ini tidak menyakiti siapapun. Kami tidak memiliki masalah dengan kata-kata dan tindakannya. Tapi ya, dia tinggal di sini. Itu dapat memengaruhi pikiran dan keyakinan masyarakat kita. Lebih baik kita mengendalikannya. Dan lihat, apakah itu dapat menjadi ancaman bagi kita atau tidak." Setelah mendengarkan si tetua, penduduk desa dan orang kuat itu menjadi sedikit tenang. Tetapi Babaji tetap dianggap tamu yang tidak diinginkan di desa. Mereka semua mulai membuat keputusan ini bersama-sama. Bagaimana mereka harus menghadapi kehadiran Babaji? Babaji duduk diam di tempatnya dan terus berdoa. Dan dia menyerahkan masalahnya kepada Allah. Penduduk desa menyusun rencana rahasia untuk mengeluarkan Babaji dari desa. Inilah tujuan mereka. Bahwa mereka mungkin menguji kesabaran Babaji dengan cara apapun. Dan memaksa mereka meninggalkan desa. Mereka mulai berpikir tentang bagaimana mereka dalam perjalanan. Mereka dapat menjadi frustrasi dan lemah karena adanya rintangan yang menghalangi jalan mereka. Pada malam hari, beberapa anak muda memasuki tempat tinggal Babaji. Duri dan batu tajam ditempatkan di dekatnya. Sehingga ketika mereka lewat, mereka akan menderita. Keesokan harinya Babaji pergi untuk berdoa. Jadi duri dan batu ini menghalangi jalan mereka. Mereka membersihkan jalan dengan jubah mereka. Dan tetap melaksanakan ibadahnya tanpa mengeluh sedikit pun. Penduduk desa terkejut melihat ini. Babaji itu tidak marah. Dan tidak ada seorang pun yang mengeluhkannya. Mereka berdoa untuk kesejahteraan penduduk desa dengan cinta dan doa. Penduduk desa itu lalu berencana untuk mengolok-olok mereka. Mereka berkumpul di sekelilingnya dan mulai tertawa keras. Memberikan komentar sarkastis pada pakaian dan gerakan mereka. Mereka mencoba mempermalukan saya. Babaji menoleransi bahkan sarkasme mereka dengan sabar. Dan ada kedamaian dan kepuasan di wajah mereka. Yang membuat hati penduduk desa gelisah. Melihat semua ini, penduduk desa, konspirasi menjadi semakin intens. Tapi tekad Babaji dan kepercayaannya kepada Allah, itu bahkan mulai membuat mereka terkesan. Bahkan jika mereka belum siap mengakuinya. Penderitaan dan tantangan Babaji terus meningkat. Namun kesabaran dan keyakinan mereka tumbuh semakin kuat seiring berjalannya waktu. Meskipun ada konspirasi penduduk desa dan kejahatan mereka, Babaji tidak pernah menyimpang dari tujuannya. Tidak pernah ada sedikit pun tanda kemarahan atau kekecewaan di wajahnya. Mereka selalu melakukan apa yang dikehendaki Allah dan sesuai dengan perintahnya. Percaya dalam menjalani hidup Anda. Dan mereka menanggung semua kesulitan ini, menganggapnya bagian dari rencana Tuhan. Ketika penduduk desa mencoba menyakiti mereka,
seperti jalan yang penuh duri atau menghadapi lelucon mereka. Babaji selalu dengan tenang mengabaikan mereka semua dan pergi. Meskipun menghadapi semua kesulitan di dunia, hati mereka hendaknya asyik mengingat Allah. Mereka memperkuat hubungan mereka dengan Allah dengan berdiri berdoa setiap hari. Dan teruslah berdoa agar kondisimu membaik. Beberapa penduduk desa di awal mengira keteguhan mereka sebagai kelemahan. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai bertanya-tanya, bagaimana orang ini bisa menanggung semua siksaan ini? Setiap kali Babaji berdoa, ada ekspresi damai dan kepuasan di wajah mereka, yang tentu akan menimbulkan pertanyaan dalam hati penduduk desa. Mereka mencoba memahami ini. Dari manakah kedamaian ini datang? Dan mengapa orang tersebut tetap asyik beribadah kepada Allah meskipun ia menderita? Keteguhan, kesabaran dan pengabdian Babaji, itu menjadi tantangan bagi penduduk desa. Mereka ingin tahu, mengapa orang ini tidak gelisah meskipun menanggung banyak penderitaan? Dan apa rahasia perdamaian yang tersembunyi di dalamnya? Yang tampaknya tidak terpengaruh oleh semua masalah di dunia. Suatu hari kejadian seperti itu terjadi di desa, yang mengejutkan semua orang. Seorang wanita yang selalu memiliki senyum dan kedamaian di wajahnya. Saya sibuk dengan pekerjaan rumah tangga bersama anak kecil saya. Tiba-tiba seekor singa datang mendekati rumah mereka, dan mengambil anak itu dan membawanya ke hutan. Kekuatan dan kecepatan singa itu membuat penduduk desa dan wanita itu kewalahan. Membuatku takut dalam sekejap. Begitulah kondisi wanita itu. Seakan jantungnya berhenti berdetak. Ada kesedihan dan kekecewaan yang luar biasa di matanya. Dan dia bahkan tidak bisa memikirkannya, bahwa anaknya akan selamat. Dia hanya ingin tahu, di mana anaknya, dan apakah dia hidup atau tidak. 100 pertanyaan berputar-putar dalam pikirannya. Tetapi dia tidak tahu jawabannya. Suami wanita itu segera memutuskan untuk mengejar singa itu. Mereka berlari menuju hutan. Dia berangkat untuk mencari putranya. Matanya dipenuhi kekecewaan dan kekhawatiran. Tapi ada harapan di hatinya. Di suatu tempat, anaknya akan hidup. Dia mengikuti singa di hutan selama beberapa jam. Dia terus menyelidiki setiap pohon dan setiap semak. Tetapi tidak ada jejak singa yang ditemukan. Penduduk desa juga bersama wanita itu. Dan mereka sedang berdoa. Semoga Tuhan melindungi anak mereka. Seorang wanita yang hatinya dipenuhi kekacauan. Dia mengharapkan hal ini setiap saat. Bahwa dengan pertolongan Tuhan sesuatu akan terjadi. Di matanya, semua ini adalah ujian. Dan dia mempercayainya dalam lubuk hatinya. Bahwa Tuhan akan mengembalikan putranya. Ketika wanita itu khawatir tentang putranya. Dan setiap saat dia berdoa untuk kepulangannya. Maka gelombang ketidakpastian dan kesedihan mengalir dalam hatinya. Sementara itu, seorang hamba Tuhan datang ke desa itu, yang terkenal karena ibadahnya dan imannya. Dia mendatangi wanita itu, dan bertanya tentang hal itu. Dan dia menyebutkan masalahnya, bahwa anaknya ada di tangan seekor singa, dan dia tidak tahu apakah anaknya akan selamat. Atau mungkin Tuhan mencoba menghibur wanita ini. Dan dia berkata, "Alhamdulillah, anakmu selamat sepenuhnya. Singa tidak akan melakukan apapun padanya. Dan dia sendiri akan meninggalkan putramu." Ada kepuasan dan kedamaian dalam kata-katanya. Sepertinya mereka benar-benar yakin bahwa pertolongan Tuhan datang dalam situasi apapun. Tetapi wanita yang hatinya dipenuhi kesedihan dan kecemasan. Saat itu saya tidak percaya apa yang dikatakan Tuhan. Dia bertanya, "Bagaimana kamu bisa mengatakan hal itu? Semoga anakku selamat. Ia ada di tangan seekor singa dan ia adalah hewan yang kuat. Bagaimana saya bisa mempercayainya? Semoga tidak terjadi apa-apa pada anakku." Badai ketidakpastian dan ketakutan berkecamuk dalam hatinya. Dan dia mempertanyakan kalimat Allah. Orang Tuhan itu menjelaskannya dengan lembut. "Lihatlah, berimanlah kepada Allah. Tuhanmu selalu mendengar doamu. Dan dia tidak pernah meninggalkan hambanya sendirian. Ketika doamu sampai kepada Allah, dia akan membantu Anda."
Anak Anda akan selamat atas perintah Allah. Dan Allah akan mengeluarkanmu dari kesulitan ini. Ada begitu banyak cinta dan keyakinan dalam kata-katanya. Gelombang kecil kedamaian pun melanda hati wanita itu. Tetapi kegelisahan dalam hatinya belum sepenuhnya hilang. Lalu kata hamba Tuhan itu, "Imanmu adalah kekuatanmu yang terbesar. Ikutilah jalan Allah dan percayalah kepadanya. Dan puaslah dengan keputusannya. Inilah perdamaian sejati." Wanita itu mendengarkan perkataan abdi Tuhan itu dengan hatinya. Dan dia mulai melihat harapan akan pertolongan Tuhan dalam doanya. Hati wanita itu dipenuhi duka dan kesedihan. Namun cahaya keimanan kepada Allah mencoba menghiburnya. Kalimat Allah menaruh sedikit harapan di hatinya. Dan dia memulai doanya. Hanya kata-kata itu yang keluar dari mulutnya. "Ya Tuhan, tolonglah aku. Semoga anakku selamat. Dan berikanlah kedamaian pada hatiku." Dia berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan putranya. Dan gelombang keimanan yang dalam mengalir dalam hatinya. Bahwa pertolongan Tuhan pasti datang. Tetapi penduduk desa yang memperhatikan kondisinya. Mereka mulai mengolok-olok doa dan imannya. Ada yang bercanda mengatakan, bagaimana Allah akan mendengar doanya? Dan bagaimana mungkin seorang anak yang pernah berada di tangan singa dapat kembali? Tetapi wanita itu tidak peduli dengan apapun yang dikatakan orang. Dia tulus dalam doanya. Dan tetap teguh dalam kejujurannya. Dia sungguh-sungguh meminta pertolongan Tuhan. Dan percayakanlah dirimu sepenuhnya kepada Tuhanmu. Waktu berlalu. Dan penduduk desa itu takjub melihat iman wanita itu. Namun mereka tetap tidak mempercayainya. Bahwa sesuatu akan terjadi. Tiba-tiba terdengarlah auman dan raungan singa. Dan desa pun gempar. Singa itu kembali dengan seekor anak singa. Singa itu tidak melakukan apapun pada anak itu. Dan membawanya dengan selamat ke dekat desa. Wanita itu menitikan air mata. Tapi ini adalah air mata kebahagiaan. Allah telah menerima doanya. Dan anaknya benar-benar aman. Singa itu meletakkan anak itu di kakinya. Dan gelombang keyakinan dan kedamaian mengalir dalam hati wanita itu. Dia percaya pada kebijaksanaan dan rahmat Allah. Dan setelah Allah menyelesaikan ujiannya, kesabaran dan keyakinannya telah membuahkan hasil. Orang-orang desa yang sebelumnya mengejek imannya. Sekarang kami memandang pemandangan ini dengan takjub dan takjub. Kekuatan cinta dan keimanan wanita itu kepada Allah semakin bertambah dalam hatinya. Dan dia berterima kasih kepada Tuhan. Semoga Tuhan melindungi anaknya. Setelah hari itu, iman wanita itu menjadi semakin kuat. Dan penduduk desa juga mulai menghormati kejujurannya dan percaya kepada Tuhan. Ketika singa mengembalikan bayi itu ke kaki wanita itu. Jadi penduduk desa dan wanita itu semuanya terkejut. Bagaimana ini mungkin? Tapi hati singa itu penuh. Dan ada ekspresi marah dan kesakitan di matanya. Singa membuat wanita ini berhenti sejenak. Dan lalu dia berkata dengan nada serius dan intens. "Saya punya cerita. Apa yang ingin saya katakan pada Anda?" Singa itu mulai berkata, "Anakku milik desamu. Seorang pria tua terbunuh. Pria yang secara brutal membunuh anak saya adalah orang yang sama. Karena keinginan balas dendam. Aku bawa anakmu. Aku pikir balas dendam adalah hal yang harus dilakukan. Jadi orang itu dan penduduk desa mengerti penderitaanku. Namun, saya salah." Wanita itu dan penduduk desa terkejut mendengar kata-kata singa itu. Ada rasa sakit yang dalam dalam suara singa itu. Dan bukannya keinginan balas dendam di matanya. Ada sedikit kesan depresi. Anakku tidak bersalah. Dan karena kemarahanku, aku malah membahayakan anakmu. Namun, firman Allah mengubah saya. Ketika orang itu muncul di hadapanku. Dan kemudian saya berpikir, berhenti. Balas dendam bukanlah solusi. Aku seharusnya tidak membalas dendam atas penderitaanku kepada orang yang tidak bersalah. Ya Tuhan, siapa yang mendengarkan singa itu? Dia memahami kesakitan dan kemarahan singa itu lalu berkata, balas dendam itu atas kehendak Allah. Dan kadang-kadang pada manusia atau hewan juga karena penderitaan mereka sendiri.
Seseorang seharusnya tidak menyakiti orang lain. Balas dendam tidak mendatangkan kedamaian bagi hati manusia atau hewan. Sebaliknya, hal itu malah menambah lebih banyak kesedihan dan rasa sakit. Cerita dan kemarahan Anda tidak benar. Tetapi Anda menyadari kesalahan Anda. Inilah jalan Allah. Inilah jalannya, yang memberi kita kedamaian. Singa mendengar perkataan hamba Tuhan itu, dan terjadilah perubahan pada hatinya. Dia menerima bimbingan Allah dalam hatinya, dan berkata, "Sekarang aku tidak akan mengganggu kamu dan desamu. Aku mau kembali, dan hatiku sekarang damai. Segala sesuatu atas kehendak Allah." Puisi, meringankan beban cerita dan kemarahan Anda. Kembali ke hutan. Dan hati wanita itu pun dipenuhi dengan iman yang lebih besar kepada hikmat Tuhan. Penduduk desa belajar pelajaran dari kejadian ini. Dan rasa hormat dan kasih sayang baru lahir di hati mereka. Melihat transformasi singa dan perubahan perilakunya, Allah itu memberinya lebih banyak keberanian. Mereka pergi ke singa, dan sepotong besar daging diletakkan di depannya. Di mata Allah, ini adalah hadiah kecil, sehingga perubahan kecerdasan singa dan perubahan perilakunya dapat diapresiasi. Singa dengan senang hati memakan potongan daging itu. Dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kata singa itu dengan suaranya yang dalam dan merdu. Anda menunjukkan saya jalan menuju kebenaran. Dan menenangkan jiwaku dari kebencian balas dendam. Sekarang saya mengerti bahwa segala sesuatu atas kehendak Allah. Manusia Tuhan itu tersenyum dan menaruh tangannya di kepala singa. Dan dia berkata, "Kamu punya pemahamanmu sendiri. Dan petunjuk Allah telah masuk ke dalam hatimu. Kita semua harus mengikuti jalan Allah. Dan inilah jalan menuju perdamaian. Kamu tidak bermaksud membalas dendam. Sebaliknya, hal itu perlu untuk mendatangkan kedamaian ke dalam hatimu. Dan Anda menemukan ada api di mata wanita itu. Namun ada juga tekad dan kedamaian baru di dalam diri mereka. Itulah kisah singa dan mengikuti petunjuk Allah. Dia sedang bersiap mengambil jalan baru. Singa dan anaknya telah diganti. Perilaku tersebut telah menciptakan perubahan dalam hati wanita itu. Dan kini dia telah bangkit dari pikiran balas dendam. Dia telah menjadikan keridhaan Allah sebagai tujuan hidupnya. Wanita itu datang menghadap abdi Tuhan dan memohon ampun. Dalam kecemasan dan kemarahanku, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Tapi sekarang saya mengerti. Segala sesuatu terjadi atas kebijaksanaan Allah, dan pada keridhaan Allah terletak kedamaian dan ketenangan. Tuhan mendengar perkataan wanita itu, dan menghiburnya. Katanya, perubahan niat Anda adalah bukti kebenaran Anda. Keinginan untuk membalas dendam malah menjerumuskan seseorang ke dalam lebih banyak kesedihan. Namun ketika seseorang merasa cukup dengan kehendak Allah, maka kedamaian pun datang ke hati. Ini semua adalah hikmat Tuhan. Dan Anda membuka pintunya. Inilah pesan yang kita dapatkan dari cerita ini. Bahwa pentingnya keimanan dan kesabaran adalah bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Daripada balas dendam. Yang dibutuhkan adalah pengampunan dan pengertian. Iman kepada Allah menyelesaikan setiap masalah. Kisah ini mengajarkan kita keimanan kepada Allah, kesabaran, dan kemanusiaan. Ini mengajarkan pelajaran penting tentang non-kekerasan. Jadi bagaimana pendapatmu tentang video kita hari ini? Jangan lupa memberitahu saya di kotak komentar di bawah ini. Jika Anda menyukai videonya. Jadi, pastikan Anda menyukainya dan membagikannya kepada teman-teman Anda. Akhirnya, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemampuan untuk melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan jahat. Amin ya Robbal Alamin.